warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya adalah Novia Ramadhani. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS, saya akan membuat video pembelajaran mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang dimana di dalam video saya berisi mengenai yang pertama, video ilustrasi masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, penjelasan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia beserta tokoh-tokohnya. Yuk, kita simak videonya. Sejarah kebudayaan Islam masuknya Islam ke Indonesia pada taraf permulaan saluran Islamisasi ialah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat Tenggara dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam ini sangat menguntungkan karena raja dan bangsawan turut terlibat kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham kaum pedagang, memegang peranan sangat penting penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama yaitu letak geografis yang strategis, berada di persimpangan jalan internasional dari jurusan tengah menuju jurusan Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanah sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal sangat ramah tamah pada masa itu, sehingga pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut Tegojan atau perkampungan Arab. Dari tempat inilah mereka berinteraksi atau berhubungan dan berasimilasi atau berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana menurut Tahasa Mahfuz. Model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren, yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta ataupun pesantren Gagahwangi yang didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas, hingga pada akhirnya memunculkan kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan raja atau adipati, karena merekalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan dikuatkan Islam. Contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan ialah Maulana Isyad menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri Asyarif Abdullah, yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Pertama yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur.
Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut oleh kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya. Terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Baba Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari Kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon ialah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran Pangarang Walang Sungsang yang bergelar Cakra Buana, ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuan di Cirebon. Yang kedua yaitu Kerajaan Goa Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antara benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Buon Wajud, dan Soping serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal ialah Goa Talo. Menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gesi Raja Ternate, yakni Babula, mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Daturi Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Perkota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain yang pertama Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama. Yang kedua Patih Unus, lalu Sultan Trenggono dan Sultan Prawoto. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1518. Pengangkatan Raden Fatah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel pada masa pemerintahan Raden Fatah. Agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena gencarnya gerakan dakwah para ahli, berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintah kerajaan Majapahit dan mulai membuatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Fatah bergelar Senopati Jimbun, Nan Abdurrahman, Panembahan Palembang Sahidin, Panatagama. Pada tahun 1518, ketika kerajaan Malaka diserang oleh Portugis, Raden Fatah mengirimkan bantuan militer yang dipimpin oleh Patih Unus putra Raden Fatah. Hanya saja usaha tersebut tidak berhasil dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raden Fatah meninggal pada tahun 1518. Selanjutnya pemerintahan kerajaan Demak dilanjutkan oleh Patih Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522. Dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka, pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukan ke Banten dengan bantuan pasukan Cirebon. Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Demak semakin luas, begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 6, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan, perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sultan Prawoto dan Sultan Handiri oleh Aryo Panangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun usaha Aryo Panangsang untuk menguasai Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan
dari pemanahan dan Ki Penjawi Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Panangsang. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi Raja Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan Sultan Kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus Kerajaan Demak. Keempat yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Rio. Penguasa rajanya yaitu Iskandar Sheikh yang merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Parigrep. Nama aslinya ialah para Amora, adapun para penerusnya ialah Muhammad Iskandarah, Sultan Muzaffariyah, Sultan Mansur Shah Laksamana, Hang Tuah, dan sangat berjasa pada masa pemerintahnya, serta Sultan Alauddin Shah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kelima yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti yaitu dinasti Morakai sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Morakai bergelar Maharaja Mahmud Shah dan disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah, lalu Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Naziruddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak memiliki keturunan. Lalu Murasilu yang bergelar Sultan Malikal yang merupakan keturunan Raja Perlak Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dan dalam rangka memperkokoh hubungannya dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Nurasilu atau Sultan Malikal Saleh ialah Sultan Muhammad Malik Zahir, juga Sultan Mahmud Malik Zahir, lalu Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin. Dan Sultan Zainal Abidin merupakan pengusaha yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai ialah adanya cerita dari Tom Pierce, seorang pengembala asal Portugis, yang mengatakan bahwa pada saat itu ia sudah ada mata uang drama dirham. Yang terakhir ialah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Space Island, dan beberapa persekutuan yang berbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Uli 5. Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan Seram, dan Ambon. Uli Siwa, persekutuan meliputi Tidore, Makian, Jelolo, dan lain-lain pada tahun 1512. Bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore 10 tahun kemudian. Bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Kirun. Bentuk perlawanan tersebut tidak dengan kekerasan tapi melalui perundingan. Namun ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis. Sebelum akhirnya dibunuh sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Babullah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun pada tahun 1575. Sultan Babullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis. Dari Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timur dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Babullah berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Minangkabau, dan Bima. Nah,
Setelah kalian melihat video pembelajaran mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia, apakah kalian sudah paham mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia? Jika sudah paham, tolong share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian ikut paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.